Pak Adi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kita akan mengurutkan pecahan. Ya, jadi kita akan mengurutkan pecahan dari yang berpenyebut sama dan juga kita akan mengurutkan pecahan dari pecahan-pecahan yang berpenyebut berbeda. Tetap semangat belajar matematika. Materi pertama kita akan belajar mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Ya, kita akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Ini contoh ada soal 2/6, 4/6, 1/6, 3/6. Urutkan dari yang terbesar dan berikutnya urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini ada petunjuk. Apabila ada dua pecahan atau lebih yang berpenyebut sama, penyebut itu yang bawah ini ya. Ini penyebut, ini penyebut, ini penyebut, ini penyebut ya. Jadi apabila ada dua pecahan atau yang berlebih yang berpenyebut sama, maka semakin besar pembilang. Pembilang itu yang atas nih ya. Ini pembilang yang atas. Ya. Ini pembilang. Apabila maka semakin besar pembilang pecahan tersebut, semakin besar juga nilai pecahannya. Jadi kalau penyebutnya sama, ya, penyebut yang bawah ini sama semua, kita tinggal melihat pembilangnya atau yang atas ya. Kalau yang penyebutnya sama, ini kan sama semua 666. Jadi kita lihat pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka pecahan tersebut semakin besar. Tapi syaratnya penyebutnya sama semua ya. Nah, ini pecahan ini penyebutnya sama semua yaitu 6. Maka untuk mencari dari yang terbesar, kita tinggal lihat pembilangnya, pembilang yang atas. Kita tinggal lihat pembilangnya. Kita cari pembilang, kalau terbesar maka pembilang yang paling besar. 4/6. Terus 3/6. Lalu ini 4/6 sudah, 3/6 sudah, kemudian 2/6 dan 1/6. Nah, jadi kalau penyebutnya sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar. Sekarang dari yang terkecil, cari aja. Kalau penyebut, kita lihat dulu penyebutnya sama enggak. Penyebutnya sama semua, maka kita tinggal bandingkan pembilangnya. Kalau dari yang terkecil berarti cari pembilang yang paling kecil, yaitu 1/6. Terus 2/6, lalu 3/6 dan 4/6 ya. Jadi seperti itu cara mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sekarang materi yang kedua, kita akan mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, tadi kan kita mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang berpenyebut berbeda. Ya, nih di sini ada 1/2 penyebutnya 2, 3/4 penyebutnya 4, 2/3 penyebutnya 3, 2/6 penyebutnya 6. Beda semua. Ya, penyebutnya beda semua. Kalau berpenyebut beda semua seperti ini, cara mengurutkan adalah menggunakan KPK. Jadi kita harus menghitung KPK dari penyebut-penyebut yang berbeda ini. Nah, kita hitung KPK-nya. 2, KPK-nya 2, 4, 3, dan 6. Ya, kita hitung KPK-nya pakai tabel sengkedan biar cepat. Nah, kita bagi dengan bilangan prima paling kecil. Yaitu berapa bilangan prima paling kecil? Yaitu 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 3. 6 bagi 2, 3. Ya. Kita bagi lagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu berapa? 2. Yuk, 1 bagi 2 tidak bisa, maka tetap ditulis 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 3. 3 bagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 3. Lanjut sampai hasilnya 1 semua ya. Nah, kemudian yuk dibagi bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Coba 1 bagi 2 tidak bisa, 1 bagi 2 tidak bisa, 3 bagi 2 tidak bisa, 3 bagi 2 tidak bisa. Kalau semuanya tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita cari bilangan prima di atasnya 2. Berapa bilangan prima di atasnya 2?
yaitu 3. Kita coba dengan bilangan prima 3. 1 bagi 3 tidak bisa. 1 bagi 3 tidak bisa. 3 bagi 3 sama dengan bisa 1 ya. Bisa ya, bisa dibagi 3 ya. Maka 3 kita gunakan. 1 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 1. 1 bagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis 1. 3 bagi 3 1 ya, bisa ya. 3 bagi 3 1. Nah, jadi bisa ini ya, bisa semua. Nah, maka kita cari KPK. Kita cari KPK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari KPK. Ya. KPK-nya kita lihat. Kita ambil semuanya ya. KPK-nya ya 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 2 kali 3. Berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Nah, langkah berikutnya kita sudah menemukan KPK-nya. Maka kita buat garis 3 seperti ini. 4 ya, karena 4 pecahan kita buat garis seperti ini 4. 2 3 4. Ya kan? 4 pecahan. Nah, kemudian pembilangnya kita rubah menjadi 12 semua. 12 12 12. Karena KPK-nya ketemu 12, maka penyebutnya kita ganti 12 semuanya. Setelah ketemu 12 semuanya, berarti kan penyebutnya sudah sama. Nah, kita rubah pembilangnya juga. 2 berubah jadi 12 itu dikali berapa? Kali 6. Maka yang bawah kali 6, pembilangnya juga kita kali 6. 1 kali 6 berapa? 6. Nih, 4 jadi 12 kali berapa? Kali 3. Maka pembilangnya juga kita kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Terus yang ini 3 berubah jadi 12 itu dikali berapa? Kali 4. Yang bawah kali 4, maka yang atas juga dikali 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8. Terus yang bawah dikali jadi 12 kali berapa? 6 jadi 12 kali 2. Maka yang atas juga dikali 2, yaitu 2 kali 2 berapa? 4. Nah, kita sudah merubah pecahan semuanya menjadi berpenyebut sama. Maka kita tinggal seperti prinsip 1. Kalau penyebutnya sudah sama semua, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar nilainya, maka lebih besar. Jadi kalau yang dari yang terbesar, ya, dari terbesar kita lihat penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Yang paling besar yang mana? 9, Pak. Nah, terus apakah ditulis dengan 9 per 12? Kita tulis dulu 9 per 12. Kemudian 8 per 12, kemudian 6 per 12, lalu 4 per 12. Apakah selesai sini? Tidak. Kita lihat pecahan asli dari 9 per 12 itu pecahan berapa? 9 per 12 tadi pecahan aslinya 3 per 4, maka 3 per 4. 8 per 12 itu pecahan aslinya pecahan berapa? 2 per 3. 6 per 12 pecahan aslinya pecahan berapa? 1 per 2. 4 per 12 pecahan aslinya berapa? 2 per 6. Nah, ini urutan dari yang terbesar. Sekarang dari yang terkecil sama. Dari terkecil. Nah, dari terkecil kita kalau pembilangnya sudah sama semua, maka tinggal lihat pembilangnya. Penyebutnya sudah sama semua, maka tinggal lihat pembilangnya. Cari pembilang yang paling kecil. 4 per 12. Kemudian 6 per 12. Kemudian 8 per 12. Lalu 9 per 12. Nah, kita rubah ke pecahan aslinya tadi. Ya, 4 per 12 itu 4 per 12 mana? Nih, 4 per 12 aslinya 2 per 6. Kita tulis 2 per 6. 6 per 12.
6/12 ya. 6/12 aslinya apa? 6/12. Oh, 1/2. Kita tulis di sini 1/2. Ya, tulis 1/2. Kemudian 8/12. Bilangan aslinya lihat lagi. 8/12. Bilangan aslinya adalah 2/3. Kita tulis 2/3. Lalu 9/12. Bilangan aslinya berapa? 3/4. Kita tulis 3/4. Jadi urutan dari yang terkecil seperti ini. Tetap semangat belajar matematika. Pagi harap kalian harus tetap semangat belajar walaupun belajar daring atau belajar dari rumah. Kelas 6 kita bisa.